Alhamdulillah sehat. Al- Mudah-mudahan penyiar RRI Pro FM juga sehat. iya, sehat ya. Tapi kalau sampahnya terus-terusan bisa jadi nggak sehat ya, Bu Tuti ya. Nah, itu dia betul. Oke, sejauh ini dari Adupi seperti apa sih? Karena kan kita tahu darurat sampah ini sudah dinyatakan oleh Presiden, bahkan ada Perpresnya. Kemudian tiap daerah sepertinya ada Pergub, ada peraturan Perda dan sebagainya juga. Tapi kok masih belum efektif ya, Bu Tuti ya? Pertama gini Mbak, AGUPI Mm-mm. itu kan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia ya. Ya. Jadi memang fokus ke daur ulang plastik gitu. Tapi kami ini juga sering diundang oleh pemerintah untuk ikut memecahkan berbagai masalah persampahan gitu. Karena memang ya ada sampah itu pasti ada plastiknya gitu. Dan itu plastik tidak mudah terurai begitu. Jadi seperti itu kondisinya. Dan kalau tadi Mbak sampaikan bahwa ini masalah sampah tidak selesai-selesai gitu ya. Mm-mm. Memang selama manusia hidup, Pasti selama ada sampah manusia ya. masih ada, itu sampah ada dari pagi sampai bangun pagi tidur sampai tidur lagi itu Sepakat. pasti ada gitu. Iya. Tapi kan cukup terpecahkan nih di negara-negara maju misalnya, atau saya tidak usah jauh-jauh negara tetangga Singapura gitu-gitu. Tapi kalau di Indonesia kemudian apa sih yang membuat ini menjadi sangat sulit untuk kemudian kita satu misalnya memilah saja sampah organik anorganik atau sebagainya, ini kok masih belum bisa kita galakkan secara masif, Bu Tuti? Iya betul. Di negara tetangga kita yang paling dekat ya Singapura itu memang peraturannya sama sebetulnya dengan Indonesia gitu. Cuma di sana tuh ada penegakan hukumnya yang benar-benar diberlakukan gitu. Jadi kalau diminta memilah ya mereka semua memilah gitu. Itu satu. Kemudian mereka juga pengolahan sampah domestiknya juga sudah lebih advance dari kita. Jadi mereka menggunakan insinerator gitu. Jadi kan itu sampahnya langsung dilalap oleh si insinerator itu jadi habis gitu. Hmm. Padahal mereka kan populasinya cuma 5 juta gitu. Ya. Oke, artinya ada hal-hal yang belum dilakukan atau mungkin sudah dilakukan tapi belum secara kuat menjadi apa? Menjadi semacam mandatori begitu di Indonesia, Bu Tuti? Betul, peraturan kita udah banyak dan bagus-bagus gitu ya. Mm-mm. Cuma begitu pelaksanaan memang masih eh, kurang lengkap untuk dilaksanakan menurut saya secara masif ya gitu kan. Di Undang-Undang 18 itu kan disebut antara lain disebutkan bahwa sampah itu kan harus dipilah begitu ya. Ya. Dan itu sampai sekarang itu belum terlaksana secara massal gitu. Kan Hmm. kita 284 juta, bayangkan itu setiap hari pasti ada sampahnya gitu. Dan itu belum terpilah secara massal gitu. Dan itu Hmm. yang menjadi sumber masalah begitu. Begitu itu terpilah, itu sebetulnya sudah 50% menangani masalah sampah gitu. Oke, kalau saya lihat dari kita sampah rumah tangga misalnya, kadang kan kita sudah mendapatkan pemahaman untuk agar memilah sampah organik dan anorganik. Tapi ketika kemudian diambil oleh kendaraan bak sampah, ini kemudian dicampurkan kembali, kemudian dibuang ke TPA, di TPA juga kemudian baru disisihkan lagi. Artinya ada hal yang apa ya, berulang-ulang dilakukan tidak secara efektif begitu. Anda melihatnya seperti apa, Bu Tuti? Iya sama melihatnya begitu saya juga tiap hari memilah gitu ya. Saya sudah pilah ada Hmm. plastik, ada kertas, ada organik, saya composting gitu ya. Oke. Nah ini yang sebagian masyarakat di Indonesia di Jakarta juga sudah ada yang melakukan pemilahan, tapi jumlahnya masih kecil dan ini yang harus ditingkatkan supaya itu menjadi massal begitu. Kan Oke, Jakarta ini penduduknya 12 juta, ya. kemudian produk sampahnya 6.000 ton ya per hari itu. Nah itu luar biasa gitu. Jadi kalau tidak ada pemilahan akhirnya numpuk banyak di Bantar Gebang gitu. Oke, pemilahan sampah ini apakah kemudian harus menjadi apa? Menjadi misalnya kurikulum wajib di sekolah supaya ini menjadi kesadaran sejak dini atau apa yang harus dilakukan agar terjadi percepatan? Betul, memang mengajarkan kita untuk
menempatkan sampah pada tempatnya itu harus dari sejak dini. Dan sebetulnya di sekolah-sekolah itu ada gitu ya, dan pemerintah sudah punya program adiwiata yang menekankan pentingnya melakukan 3R gitu. Cuma itu tadi jumlahnya pertama belum secara massal berhasil dilakukan, kemudian ini penegakan hukumnya masih lemah, pengawasannya gitu. Kalau itu dilakukan ditambah dengan pengawasan penegakan hukum, nah itu mungkin itu akan lebih meningkat lagi persentasenya. Nah, kalau dari sisi penegakan hukum, mungkin selama ini Adupi kan sering diajak berbincang ya bersama pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait begitu. Apa yang bisa menjadi efek jerah, seperti apa sih yang bisa kemudian menjadi kuat tentang budaya manajemen sampah ini? Kita kembali mencontoh negara Singapura ya. Orang Indonesia tuh kalau ke Singapura ikut tertib loh. Jadi nggak berani buang sampah sembarangan gitu. Yeah. Karena kalau buang sampah sembarangan ketangkap didenda kan $25 Singapura kan lumayan gitu. Nah itu di Indonesia sebetulnya peraturan itu ada di setiap kota. Mereka punya perda bahwa membuang sampah sembarangan denda 50.000, ada yang malah mencantumkan di kawasan wisata tuh 500.000 gitu. Nah cuma itu yang kalau bahasa anak sekarang nggak ngaruh gitu ya? Iya, kalau yang tempat wisata mungkin ngaruh ya, itu kan dendanya 500.000. Saya lihat tuh siapa yang mau kehilangan 500.000. Yeah. Kalau 50.000 mungkin dianggap cemen gitu ya. Jadi itu dulu pernah loh di Jakarta saya melihat ada yang buang sampah sembarangan itu, terus ada polisi niatnya dipus up di tempat gitu. Tapi sekarang nggak ada lagi tuh. Oke, jadi kesadaran ini juga harus muncul karena ada aturan kuat ya, terutama dari sisi hukum supaya menimbulkan efek jerah. Oke, selain itu, apa yang kemudian juga tadi kita sudah bicara bahwa dari sisi ditanamkan sejak dini pendidikan, kemudian juga efek jerah ya dari sebuah hukum. Nah, kemudian ketika ini sekarang sudah jadi sudah jadi isu bahwa akan dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga sampah, apalagi ada investasi dari Danantara. Bu Tuti sendiri melihatnya seperti apa? Saya mendukung kebijakan itu gitu, terutama untuk kota-kota besar yang sampahnya banyak gitu kan, maka di situ kan ditulis yang dilibatkan untuk PLTSA itu yang minimal 1.000 ton per hari sampahnya gitu ya. Untuk Jakarta itu luar biasa, itu sangat sangat penting untuk dilakukan, karena kalau tidak itu gunungan di Bantar Gebang tuh tidak akan pernah hilang itu. Cuma saya melihat ini kan investasi jangka panjang dan mahal gitu. Pembangunannya aja itu nggak butuh 1 tahun lebih loh. Jadi selama itu menunggu kalau seandainya itu jadi, itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Misalnya kita ambil contoh DKI ini. Pemerintah DKI itu bersama Danantara itu harus segera melakukan implementasi itu pemilahan sampah dari sumbernya. Dari rumah tangga, dari mal-mal, dari perkantoran, semua harus wajib gitu. Kalau tidak, mereka kena sanksi begitu. Kemudian itu kan bagi pihak Danantara dan pemerintah juga harus membuat rencana yang baik gitu. Bagaimana perencanaan pembiayaan operasional, karena itu mahal gitu. Kalau kemudian pemerintah tidak bisa menghitung dengan baik bagaimana pembiayaannya, saya takut itu investasi yang mahal itu seperti yang udah ada sebelum-sebelumnya gitu. Baik, di situ kemudian satu lagi yang penting, pemerintah jangan mengharapkan keuntungannya gitu, bahwa nanti ada listrik yang bisa dijual gitu. PLN sebetulnya ngeluh loh, itu harga jual dari sampah itu lebih mahal dari batu bara gitu. Jadi sebetulnya yang diutamakan adalah kotanya tuh bersih dari sampah. Nah, listrik yang bisa dijual itu adalah bonusnya gitu. Jadi harus pikirannya seperti itu. Jangan fokus pada tujuan ya, jangan fokus pada komersial ya. Baik kalau begitu. Bu Tuti, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi keseriusan kita bersama, tugas kita bersama, PR kita bersama untuk memerangi sampah. Dewan Pengawas Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia Adupi, Tuti Hendrawati Mintarsih.